dia akan hidup selama-lamanya, sehingga dia tidak tergerak, tidak terbersik di dalam hatinya untuk bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya, tidak bersegera dalam melakukan amal-amal soleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Afahasibtum annama khalaqnakum abasa walakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira kamu diciptakan di muka bumi ini dengan main-main, dengan sia-sia tanpa ada tujuan, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa annakum ilaina la turja'un, bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah. Semua akan kembali kepada Allah, jemaah sekalian. Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang maha memiliki arsy yang mulia. Jemaah sekalian, Allah menciptakan kita di permukaan bumi bukan main-main. Kita dilahirkan, kita berpindah dari satu alam kepada alam yang lainnya. Yang sebelumnya kita berada di alam ruh, kemudian kita berpindah ke alam rahim, kemudian kita menuju alam yang berikutnya, yaitu alam dunia, dan berikutnya terus berikutnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ada di alam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke alam dunia ini bukan untuk main-main. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak pernah main-main. Maka jangan pernah Bapak Ibu sekalian menganggap bahwa hidup ini main-main. Hanya dengan bersantai ria, pagi bangun, kemudian pergi kerja, kemudian pulang ke rumahnya, hanya sekedar itu aktivitasnya. Tidak ada amaliyah-amaliyah yang kita jadikan sebagai waktu khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau jangan sampai waktu yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah di antara waktu-waktu yang sisa-sisa saja, bukan di antara waktu yang spesial. Maka banyak di antara orang-orang di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan Ramadan karena sebab kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tapi menganggap Ramadan itu sama seperti bulan-bulan yang lainnya, sehingga mereka tidak memperdulikan bagaimana dia harus memperbanyak bacaan Al-Qur'annya, bagaimana dia harus memperbaiki lisan agar tidak mengucapkan kata-kata yang buruk, bagaimana dia memperbaiki solatnya yang mungkin tadinya tidak menjalankan ibadah salat, kemudian ketika sampai kepada Ramadan dia harus berubah, harus lebih rajin lagi. Atau mungkin yang dulu di luar bulan suci Ramadan masih sering masbuk misalnya, maka diusahakan di bulan suci Ramadan hendaknya bisa bertakbiratul ihram bersama imam. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dunia ini adalah salah satu tempat di mana kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Dan ibadah yang kita lakukan tidak lama, jemaah sekalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan umur umatku itu di antara 60 atau 63 tahun. Jadi waktu kita di dunia ini sangatlah singkat. Ya. Tidak ada seseorang yang kemudian hidup selama-lamanya di muka bumi ini dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, dengan kehormatannya. Apakah kita lupa dengan kisah Fir'aun? Dengan kekuasaan, kekuatan dan kehebatannya, tapi di mana Fir'aun sekarang? Apakah kita lupa dengan cerita atau kisah Qarun? Apakah dengan harta yang begitu banyak yang disebutkan bahwa kunci-kunci gudangnya itu tidak akan mampu meskipun dibawa oleh 7 atau 9 ekor unta? Ya. Kalau kunci gudang kita, jemaah sekalian, jangankan unta ya, kucing juga masih kuat bawa kunci kita itu.
Tapi Qarun, di mana Qarun sekarang itu jamaah sekalian? Sudah mati. Ya. Dan juga di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasul, di mana mereka sekarang itu? Mereka sudah meninggal dunia. Karena pada hakikatnya seseorang di muka bumi ini mempunyai waktu yang terbatas. Maka jemaah sekalian, hidup itu bukan tentang mengikuti apa yang kita mau, tetapi menjadi orang yang sebagaimana Allah inginkan. Berikut ini kami akan sampaikan beberapa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan puasa ini bulan yang dilakukan oleh manusia untuk beramal. Ya, beberapa hikmah di balik puasa Ramadan. Dan kita tahu bersama bahwa orang-orang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa itu, yang pertama adalah tentunya balik. Maka anak-anak yang belum balik tidak diwajibkan kepada mereka berpuasa. Kemudian yang kedua, yang diantara orang-orang yang diwajibkan berpuasa adalah mereka yang berakal. Sehingga orang yang gila tidak diwajibkan berpuasa. Kemudian yang ketiga, seseorang yang diwajibkan puasa atasnya adalah orang-orang yang memiliki kondisi badan yang sehat. Ya. Yang keempat adalah di antara orang-orang yang bermukim. Karena orang yang safar tidak diwajibkan kepada mereka berpuasa. Tapi kalau mereka mau berpuasa, itu lebih bagus. Ya. Kalau mereka tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, berarti mereka harus menggantinya di luar bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima, di antara orang-orang yang diwajibkan berpuasa adalah mereka yang suci dari haid dan nifas. Ini bagi perempuan. Lalu jemaah sekalian, apa di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa ini, menjadikan bulan Ramadan ini? Tentunya yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai sarana atau sebagai tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan puasa ini agar manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yang mungkin di antara kita semua sudah hafal itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harapan seseorang masuk di bulan suci Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Maka jemaah sekalian, ayat ini Quran surat Al-Baqarah menunjukkan bahwa di antara hikmah puasa itu agar seseorang hamba dapat menggapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya, yaitu dengan takwa. Derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kita tidak ada yang berbeda jemaah sekalian. Mau dia miskin atau kaya, tidak ada perbedaan di antara kita. Yang membedakan di sisi Allah itu hanyalah ketakwaan kita. Coba kita perhatikan di antara kisah Fir'aun dan Musa. Apa yang membedakan antara Fir'aun dan Musa? Tentu ketakwaan mereka. Apa yang membedakan antara Abu Jahal dengan Abu Bakar misalnya? Sama-sama bangsa Quraisy. Apa yang membedakan mereka? Ketakwaan mereka jemaah sekalian. Yang satu sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, dan yang satunya sudah dipastikan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Nah, itu yang membedakan apa? Apakah Abu Jahal mereka bukan termasuk orang-orang yang kaya? Mereka orang kaya jemaah sekalian. Abu Bakar juga orang kaya. Apakah di antara mereka bukan orang-orang keturunan yang baik, yang mulia? Bangsa Quraisy pada saat itu adalah bangsa yang dihormati. Ya. Apakah mereka bukan di antara orang-orang yang berpendidikan? Bangsa Arab pada saat itu adalah di antara waktu puncak kejayaan pendidikan. Maka yang membedakan di antara mereka berdua adalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu kafir, yang satu muslim.
Inilah tujuan di antara Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan suci Ramadan ini. Hal ini dikarenakan jemaah sekalian, di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa. Seseorang akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Bukankah definisi dari takwa adalah menjauhi larangan dan menaati perintah? Ketika kita dalam kondisi berpuasa, jemaah sekalian, tidak ada yang melihat kita ketika mungkin kita ada di kamar kita sendirian, atau di kamar mandi, atau mungkin di dapur. Bisa saja bagi kita untuk minum, makan tanpa orang mengetahuinya, ya kan? Tapi kita tidak mau. Hanya orang-orang yang akalnya tidak normal yang merusak puasanya dengan makan sembunyi-sembunyi. Atau mungkin hanya anak-anak yang belum balik, di depan orang tuanya, dia bikin diri lemas. Tapi ketika tidak ada orang tua, buka kulkas misalnya, itu anak-anak. Tapi tidak ada di antara orang-orang yang berakal, yang balik, yang sudah diwajibkan kepada mereka berpuasa, kemudian dia melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam puasanya. Maka jemaah sekalian, bentuk takwa di dalam puasa itu, yang pertama, orang yang berpuasa akan meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang makan dan minum, berjima, di siang hari bulan suci Ramadan. Allah larang itu. Allah mengharamkan makan dan minum di siang hari bulan suci Ramadan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka adakah di antara orang-orang yang berpuasa itu kemudian melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan? Tentunya tidak ada, jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, bahwa orang-orang yang berpuasa itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita siapa saja bisa membatalkan puasa, tapi kita tidak mau. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita. Jangankan jamaah sekalian, zaman sekarang itu zaman yang dipenuhi dengan teknologi misalnya. Banyak di tempat-tempat umum, atau mungkin ada di antara rumah-rumah kita yang memasang CCTV. Kalau kita melakukan perbuatan yang keji atau sesuatu yang memalukan, pasti kita juga malu ketika dilihat melalui CCTV. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yang melihat di antara keburukan-keburukan kita? Maka orang-orang yang berpuasa, jemaah sekalian, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, setiap orang akan semangat melakukan amalan-amalan ketaatan, dan ketaatan merupakan jalan menggapai takwa Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketaatan kita kepada Allah, jemaah sekalian, dengan kita berpuasa, qiyamul lail, kemudian kita menjalankan ibadah salat misalnya, sedekah dan lain sebagainya, itu di antara amalan-amalan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah agar seseorang mencapai daripada derajat takwa. Inilah sebagian di antara bentuk takwa dalam ibadah puasa. Manusia bisa saja berkhianat dengan puasanya, dengan berpura-pura, jemaah sekalian, keluar dari rumahnya seperti orang yang berpuasa. Tapi ketika di dalam rumahnya pagi-pagi sudah bikin kopi, taruh kue, kan bisa saja dia berkhianat. Tapi tidak ada orang-orang yang berpuasa melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa demikian, jemaah sekalian? Karena yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan itu. Yang kedua, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang sadar dan orang yang beriman itu, dia akan senantiasa memperbanyak amal soleh, bukan memperbanyak dosa. Kemudian jemaah sekalian, di antara hikmah bulan suci Ramadan, yaitu di antara manusia dikekang syahwat dan keinginan dunianya. Di dalam berpuasa, setiap muslim diperintahkan untuk meninggalkan daripada syahwatnya, makan dan minum di siang hari tentunya. Itu semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi? Allah mengatakan, "Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Dia telah meninggalkan syahwat dan makan minumnya itu dikarenakan aku, kata Allah. Maka di antara hikmah meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia ketika berpuasa adalah dapat mengendalikan jiwa. Rasa kenyang dari makan dan minum, ya, kepuasan, melakukan hubungan dengan istrinya, itu semua biasanya akan membuat seseorang menjadi lalai. Orang yang senantiasa perutnya kenyang akan senantiasa malas dalam beribadah, jemaah sekalian. Maka dengan dikosongkannya perut, seseorang akan mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, maka mereka di antara orang-orang yang lupa diri, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan akan mudah menjadi orang-orang yang lalai. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, hati akan menjadi sibuk memikirkan daripada hal-hal yang baik ketika perut itu kosong. Ya, ketika nafsu makan dan minum itu dikekang, hati ini menjadi sibuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita. Menyibukkan diri dengan zikrullah. Apabila seseorang terlalu sibuk dengan kesenangan-kesenangan duniawi, maka akan cenderung dikuasai oleh rasa rakus, kesombongan. Ya. Itulah tabiat daripada manusia. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, dengan menahan lapar, menahan diri dari berbagai macam kesenangan duniawi, orang yang berkecukupan akan semakin tahu bahwa dirinya telah diberikan nikmat begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara saudara-saudara kita, jemaah sekalian, mereka lapar bukan karena berpuasa. Mereka lapar bukan karena mereka itu sedang berpuasa, tapi memang mereka tidak punya apa-apa di rumahnya. Ada di antara orang-orang yang mampu makan nasi 3 kali sehari, tapi ada di antara orang yang hanya mampu 1 hari makan 1 piring nasi. Maka dengan adanya puasa ini, jemaah sekalian, di antara kita orang-orang yang diberikan kecukupan, kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki itu kepada kita. Sedangkan mereka, orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, mereka senantiasa dirundung dengan rasa lapar, bukan karena mereka berpuasa, tapi karena memang mereka tidak memiliki daripada makanan. Yang keempat, jemaah sekalian, dengan berpuasa akan mempersempit daripada jalan darah. Nah, ini boleh nanti dokter atau yang semisalnya coba diteliti. Ya, apakah betul bahwa orang yang berpuasa itu pembuluh darahnya menjadi sempit? Karena Nabi SAW mengatakan demikian, jemaah sekalian, bahwa orang-orang yang menahan makan dan minum di siang hari, atau orang-orang yang berpuasa, pembuluh darahnya menjadi sempit. Sedangkan jemaah sekalian, setan itu berada di dalam aliran darah manusia itu, sehingga mereka itu mengganggu manusia. Mereka ada di dalam peredaran darah kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia pada tempat-tempat mengalirnya darah. Jadi puasa dapat menekan setan yang seringkali memberikan was-was, memberikan bisikan-bisikan, memberikan rasa khawatir. Maka puasa itu dapat menekan daripada syahwat, gangguan yang ditimbulkan dari was-was setan. Kemudian jemaah sekalian, bulan puasa ini di antara hikmahnya adalah agar kita menjadi insan yang lebih baik. Di bulan Ramadan, tentu setiap muslim harus menjauhi berbagai macam maksiat, agar puasanya tidak sia-sia. Jangankan perkara-perkara dosa besar, jemaah sekalian, ya, melakukan perkara-perkara di antara dosa-dosa lisan sudah cukup untuk menghapus atau menghilangkan daripada pahala puasa itu. Apa kata Rasulullah? Rabba sa'imin haddu min siyamihi al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa,
namun dia tidak mendapatkan pahala puasa itu dikarenakan apa? Dikarenakan dia tidak bisa menahan daripada lisannya. Dia hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Maka jemaah sekalian, puasa menjadi sia-sia seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu dikarenakan dia tidak menahan daripada lisannya, dari menggibah, dari berbagai macam perkataan-perkataan kotor, ya, ucapan-ucapan dusta. Maka di bulan suci Ramadan hal-hal demikian itu hendaknya ditinggalkan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amalu bihi falaysa lillahi hajah ay yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta. Ya. Mungkin banyak kita jumpai jemaah sekalian, orang di pasar, ya, mereka banyak bersumpah palsu agar dagangannya laku. Ya. Ya, bukan berarti kita menjustis, ya. Bukan berarti kita menjustis bahwa para pedagang itu para pendusta, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan agar kita berhati-hati di antara teman-teman yang menjadi pedagang, agar berhati-hati tidak bersumpah palsu agar dagangannya menjadi laku. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, justru malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Allah tidak butuh dengan puasa kita, jemaah sekalian. Hadis yang lain dari Abu Hurairah misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarab." Puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi war rafas. Puasa itu adalah dengan menahan diri dari perkataan-perkataan lagu, perkataan yang sia-sia, jemaah sekalian. Ya. Kalau mungkin ucapan-ucapan rafas itu adalah ucapan-ucapan kotor, tapi ucapan lagwi atau lagu itu adalah ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ya, apa ya? Orang bilang sekarang mungkin banyak di antara kita yang suka dengar cerita-cerita mob misalnya yang membuat orang tertawa. Maka di bulan puasa itu ucapan-ucapan yang demikian, ya, akan membatalkan daripada pahala puasa. Orang yang tidak bisa menahan dirinya dari lagu war rafas, tidak bisa menahan dirinya dari perkataan yang sia-sia dan rafas, apabila ada seorang yang mencela atau berbuat usil kepadamu, katakan, aku sedang berpuasa. Jamaah sekalian, perhatikanlah petuah yang sangat indah yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata beliau, ketahuilah bahwa amalan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan berbagai syahwat yang sebenarnya boleh dilakukan ketika tidak berpuasa, seperti makan dan minum, tidak akan sempurna hingga seorang mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkataan-perkataan yang dilarang, yaitu perkataan dusta, berbuat zalim, permusuhan di antara manusia dalam masalah darah, harta dan kehormatan. Begitu juga yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta janganlah kamu menyakiti tetangga. Bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu itu sebagai hari yang sama saja. Disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, jemaah sekalian, sejelek-jelek puasa yaitu hanya menahan lapar dan dahaga saja, sedangkan maksiat dia terus melakukannya. Hendaklah jemaah sekalian, ketika kita berpuasa berusaha menahan diri kita, anggota badan kita, mata, telinga, ya. Jangan justru malah kita membiarkan mata ini melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika seseorang bertemu dengan bulan Ramadan, seharusnya setiap insan menjadi lebih baik dibandingkan dengan bulan-bulan yang sebelumnya, karena dia sudah ditempa di madrasah Ramadan untuk meninggalkan berbagai macam maksiat. Orang yang dulunya malas salat 5 waktu, seharusnya menjadi sadar dan rutin mengerjakan salat 5 waktu. Juga dalam salat-salat berjamaah bagi kaum pria, hendaklah pula dapat dirutinkan
dilakukan di masjid sebagaimana dilakukan di bulan suci Ramadan. Begitu pula dalam bulan-bulan Ramadan banyak wanita-wanita muslimah yang berusaha menggunakan jilbab menutup aurat dengan sempurna. Maka di luar puasa atau di luar bulan suci Ramadan juga seharusnya demikian. Jemaah sekalian, demikianlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menahan diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih cenderung kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Demikian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.